Desa Tanjung Pule, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, kini menjadi sentra budidaya perikanan dengan luas lahan 15 hektar yang terdiri dari ratusan kolam yang dibudidayakan beragam jenis ikan, mulai dari ikan patin, ikan lele, ikan gabus, dan ikan tembakang. Ini dari nama apa? Ini lepas lagi. Yang nilainya ambil. Luasnya lahan dan banyaknya ragam jenis ikan yang dibudidayakan tentunya berpengaruh terhadap biaya operasional di lapangan dan kebutuhan pakan yang cukup besar. Apa manusia perak, Pak? Tidak, tadi ada bening, Bang. Ada bening. Belok apa-apa mah itu. Kondisi ini disikapi salah seorang pembudidaya ikan, Muhammad Amin, untuk mencari terobosan baru dengan membuat pakan mandiri. Belajar secara otodidak tidak mengurangi semangat Muhammad Amin untuk membuat pakan sendiri dengan bahan baku yang ada di sekitar lahan. Terobosan baru yang dilakukan Muhammad Amin dengan memanfaatkan bahan baku yang ada di sekitar kolam seperti tanaman apu-apu, keong dan onggo, serbuk padi dan ampas tahu. Bahan baku ini sebagian besar mudah didapat, bahkan bahan baku seperti tanaman apu-apu dan keong dapat dibudidayakan sendiri di kolam miliknya. Di areal budidaya ini, bahan baku tanaman apu-apu dibudidayakan dengan perbanyakan tanaman vegetatif dan disebar di dalam kolam pembenihan sampai pembesaran ikan. Jadi itu ada sama ya. Yo, 26% sudah di lab di Jambi. Tanaman apu-apu ini tumbuh liar di sungai dan menjadi gulma di permukaan sungai. Banyak oksigen, jadi harus dialirkan terus. Untuk keong juga dibudidayakan secara khusus karena keong ini merupakan campuran bahan baku yang tinggi proteinnya. Keong ini sendiri merupakan gagasan baru dari Muhammad Amin dalam pencampuran pakan mandiri. Keseriusan Muhammad Amin tidak berhenti begitu saja, karena bahan baku yang dipilih Muhammad Amin telah diuji secara laboratorium sampai ke negeri tetangga, ke Provinsi Jambi. Untuk kandungan protein tanaman apu-apu mencapai 20,74%. Dan keong proteinnya mencapai 58,7%.
Pilih. Nah, Kak Pilih seberang ini. Kak Pilih kami dah dibantarnya. Jangan belajar sedikit. Kita terbuat konan ini Pak. Konan Pak Dewi. Iya, Pak. Rio. Pemisahan keong dari cangkangnya dibuatkan sendiri mesin khusus oleh Muhammad Amin dan para anak jalanan. Sehingga daging keong terpisah dari cangkangnya. Muhammad Amin juga melihat peluang usaha untuk memberdayakan anak jalanan di kolam miliknya, baik untuk pembuatan pakan, mesin pakan, dan panen ikan. Keong sawah ini juga ternyata begitu kami labkan setelah dagingnya itu kami tepungkan, kami bawa ke lab, itu proteinnya Masya Allah. Daripada kita beli ikan rucah mahal, keong sawah ini di atas ikan rucah. Ternyata proteinnya 58%. Nah, ngapo idak barang gratis dijadi ke bahan pakan. Nah, sekarang kami sudah lulus CPPIB, sedang menuju sertifikasi mutu pakan. Setelah sertifikasi mutu pakan, kalau pemerintah dukung kami bisa produksi pelet ikan lele, pelet ikan patin, pelet ikan tembakang dengan harga murah. Di sini kita budidaya. Nah, budidayanya tuh yang pertama banyu harus subur dulu. Ini dikirim ke Timur Tengah. Nggak tahu di sana diolah jadi apa. Nah, tentunya. Ya. Anaknya rekas. Rekas ya. Dari dekat korot pelok-pelok masuk korot pilih keong ini kosongnya kosong. Untuk proses pembuatan pakan ada dua macam. Pertama, pembuatan pakan mandiri khusus untuk ikan tembakang yang bahan baku tanaman apu-apu, daging keong, dan onggok. Kau nyetel sekam untuk masak. Campuran ketiga bahan baku ini dimasukkan ke dalam mesin penggiling yang juga dibuat secara khusus.
Bantu Nana. Bantu Nana. Pakan mandiri yang dibuat Muhammad Amin menggunakan bahan baku alami yang dibudidayakan sendiri, sehingga ikan yang diberi pakan ini akan memiliki bobot yang besar. Begitu kan dia, cari dia nyari makan. Pembuatan pakan mandiri digagas Muhammad Amin yang memang suka belajar dan terus belajar, mendapatkan berbagai ilmu terapan, sekaligus mampu memberdayakan anak jalanan untuk bekerja di lokasi lahan Desa Tanjung Pule, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Pakan yang dibuatnya ini merupakan inovasi terbaru di Kabupaten Ogan Ilir dan pertama kali di Sumatera Selatan. Bahkan, Muhammad Amin berhasil memperoleh sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik. Apu-apu tadi sudah ditepung ke hulu baca. Kalau iwak tembakau, hewan ini harus banyak keongnya. Desa Tanjung Pule, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, kini menjadi mutiara bagi anak jalanan untuk merubah kehidupan menjadi lebih bermartabat dan sejahtera. Para anak jalanan merasa terlindungi dan mendapatkan keluarga yang baru yang memperhatikan kesejahteraan mereka. Jadi kami ini UPR Hamim ini, kami salah satu unit kami pembuatan pakan mandiri. Kami saat ini sudah lulus dari sertifikasi cara pembuatan pakan ikan yang baik atau CPPIB. Untuk saat ini mungkin di Sumsel setahu saya baru ada 2, Mitra Mandiri dan kami. Untuk tahun ini yang lulus di Sumsel baru UPR kami, Hamim. Kalau untuk ikan tembakang, bahan baku kami adalah tanaman apu-apu, daging keong sawah atau keong emas yang merupakan hama.
Pembuatan pakan mandiri menjadi pelet membantu pembudidaya ikan dalam pembesaran ikan dan mengurangi biaya pakan yang harus dikeluarkan. Pakan mandiri yang dibuat Muhammad Amin merupakan satu-satunya pembuat pakan yang telah mendapatkan sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik untuk wilayah Sumatera Selatan. Dengan tersertifikat sebagai pakan mandiri, Muhammad Amin kini telah diakui sebagai pembuat pakan mandiri di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Gondang bisa, itu kan lebih hemat. Itu bisa pakai apu-apu, bisa lebih murah dia kan. Harganya pun lebih terjangkau. Bisa dibuat tepung dia kalau mau bikin pakan ikan. Dicampur kita buat prosesnya kayak ini. Dibentuk pelet. Dibentuk pelet. Bisa dipakai kalau udah antik mesin bisa pakai alat giling ikan bisa. Desa Tanjung Pule, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dengan kolam pembesaran ikan yang terbesar pada lahan seluas 15 hektar, mampu memperkerjakan anak jalanan. Sehingga nasib anak jalanan ini berubah 180 derajat menjadi lebih baik dengan kerjanya yang sudah terfokus dalam operasional budidaya ikan yang ditopang pakan mandiri. Waktu itu aku beli di tempat yang lain. Setelah aku kenal sama Bapak Egdan, saya merasakan lebih ada perubahan, Bu. Apa perubahannya? Lebih murah atau jadi ikannya lebih besar? Dari segi ekonomi, kalau segi uangnya lebih murah dari di sini, Bu. Kalau perkembangan ikannya cukup lumayan baik. Pakan mandiri hasil produksi Muhammad Amin saat ini baru ditebarkan pada kolam pribadi miliknya. Karena saat ini Muhammad Amin masih menunggu registrasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selanjutnya, pakan mandiri ini akan dijual ke pasaran dalam bentuk pelet dan bermanfaat bagi semua jenis ikan. Kegigihan dan kerja keras Muhammad Amin membuat pakan mandiri disertai mesin olahan pakan dibuatnya sendiri akan menginspirasi pembudidaya dalam mengatasi pakan yang mahal dan mengurangi biaya operasional budidaya. Pakan berkualitas dengan biaya operasional yang terjangkau serta mesin dibuat sendiri
menjadi motivasi para pembudidaya untuk membuat pakan mandiri. Bulanan ya? Besar-besar. Ya, kalau main Kita bikin, cuman makanannya dibikin dulu.